Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Bahirodia Sofyana dengan NIM 226121067 kelas 6B. Di sini saya ingin menjawab soal ulangan akhir semester mata kuliah Metodologi Studi Islam. Langsung saja ke jawaban soal nomor pertama. Soal yang pertama, apakah perbedaan antara pendekatan budaya, antropologis, dan sosiologis dalam metodologi studi Islam dan bagaimana implementasi ketiga pendekatan tersebut dengan disertai contohnya? Dalam metodologi studi Islam, pendekatan budaya, antropologis, dan sosiologis memiliki perbedaan sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan budaya. Pendekatan ini melihat Islam sebagai bagian tak terpisahkan dari kebudayaan suatu masyarakat. Islam tidak hanya dipahami dari teks-teks primernya, tetapi juga bagaimana nilai-nilai dan ajaran Islam diinterpretasikan dan diwujudkan dalam praktik sehari-hari, adat istiadat, seni, dan tradisi lokal. Implementasinya adalah menganalisis bagaimana Islam berinteraksi dengan budaya lokal dan mengkaji simbol-simbol, ritual, dan mitos yang berkembang dalam masyarakat Muslim. Contohnya adalah kajian tentang perayaan Maulid Nabi di berbagai daerah dengan tradisi yang berbeda-beda dan studi tentang Islam Nusantara di Indonesia yang menekankan akulturasi Islam dengan budaya Jawa, Sunda, dan budaya lokal lainnya, sehingga melahirkan tradisi seperti sekaten, kenduri, atau wayang kulit yang bernuansa Islam. Yang kedua, pendekatan antropologis. Pendekatan ini fokus pada praktik keagamaan umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, terutama melalui observasi dan interaksi langsung di lapangan. Ia menekankan aspek ritual, simbol, dan makna dalam konteks masyarakat tertentu. Implementasinya seperti mengamati dan mendeskripsikan secara detail praktik keagamaan, ritual, kepercayaan, dan organisasi sosial dalam suatu komunitas Islam. Contohnya, penelitian tentang kehidupan spiritual dan ritual tertentu di suatu desa, di mana antropolog akan tinggal bersama komunitas tersebut, mengamati praktik zikir, wirid, dan ritual lainnya, serta mewawancarai para anggotanya untuk memahami makna dan fungsi spiritual dari praktik tersebut dalam kehidupan mereka. Selanjutnya adalah pendekatan sosiologis, melihat Islam sebagai institusi sosial dan menganalisis hubungan antara Islam dan struktur sosial, kelas, gender, politik, ekonomi. Ia menekankan interaksi sosial dan pola perilaku masyarakat Muslim dalam struktur sosial. Implementasinya menganalisis peran organisasi keagamaan dalam masyarakat, dampak ajaran Islam terhadap perilaku ekonomi, politik, atau pendidikan, serta bagaimana Islam berkontribusi pada integrasi atau konflik sosial. Contohnya studi tentang peran ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah dalam pendidikan, kesehatan, dan politik di Indonesia. Sosiolog akan menganalisis struktur organisasi, jumlah anggota, program-program sosial, serta pengaruhnya terhadap kebijakan publik atau partisipasi politik umat Islam. Cukup sekian jawaban dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.